رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali menghadirkan kita di Masjid Al-Istiqamah Gumawang yang mubarak ini untuk mengikuti kuliah subuh. Kita berharap agar setiap rangkaian ibadah kita, baik yang lalu, saat ini maupun yang akan datang, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang dapat mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Salawat beserta salam atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, ahli keluarga beliau dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran Al-Quran dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Ya, saya diberi tugas untuk membahas malam Lailatul Qadar dan keutamaannya. Malam Lailatul Qadar itu di dalam Al-Quran dikatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang berkah. Dalam ayat lain juga Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, jelas itu Allah menyebutkan Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi di mana Allah menurunkan Al-Quran. Nah, ini kita ambil dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, bahwa penurunan Al-Quran itu ada 2 kali. Yang pertama dari Lauhim Mahfuz ke Baitul Ma'mur. Itu secara sekaligus
Nah, kapan diturunkan? Ya pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Ma'mur. Master Al-Quran saat ini di Lauhul Mahfuz. Jadi Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan hilang kalau masternya ada di Lauhul Mahfuz. Disepakati sekitar 27 Ramadan. Ya, namun Nabi menyatakan kalian menunggu atau menanti-nantikan Lailatul Qadar itu 21, 23, 25, 27, 29 atau dengan secara umum 10 hari terakhir. Jadi berarti Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Ma'mur itu sekitar 21, 23, 25, 27, 29. Tapi yang paling utama itu 27 Ramadan. Kemudian dari Baitul Ma'mur atau disebut juga dengan Baitul Izzah. Jadi Baitul Ma'mur itu tempat bertawafnya para malaikat. Jadi kalau kita di dunia ini kita bertawaf di Ka'bah. Kalau malaikat di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu juga menjadi tempat reproduksi malaikat. Kalau kita ini lahir dari rahim ibu kita, nah malaikat itu keluar dari Baitul Ma'mur per hari antara 50 sampai 70 ribu malaikat. Ya, itulah Baitul Ma'mur. Nah, dari Baitul Ma'mur atau Baitul Izzah, Al-Quran itu diturunkan pertama kali 17 Ramadan. Jadi sehingga ada terjadi perdebatan mana yang benar, 27 atau 17 Ramadan Al-Quran diturunkan. Dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Ya, artinya dari Baitul Ma'mur ke dunia ini yang pertama turun itu surat Al-Alaq pada tanggal 17 Ramadan ketika Nabi berada di Gua Hira. Nah, kemudian setelah itu berangsur-angsur turunnya selama 23 tahun. Ya, ini tadi dalam Al-Quran dikatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam diberkahi. Inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami memberi peringatan ya kepada manusia. Nah, kemudian Allah menjelaskan Lailatul Qadar itu di sana dikatakan fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar itu yufrak, dipisahkan, dibedakan. Nah, di sini Allah menggunakan kata yufrak, fi'il mudhari. Dalam bahasa Inggris, fi'il mudhari itu sama dengan present tense. Apa itu present tense? Yaitu suatu kata kerja yang menjelaskan suatu peristiwa yang sedang terjadi atau sudah terjadi tetapi masih berlanjut. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu bukan hanya satu kali. Sudah lama berlanjut. Ya, mulai dari Allah menciptakan langit dan bumi sampai kepada Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Ya. Jadi ada orang berpendapat Lailatul Qadar itu hanya satu kali, yaitu zaman Nabi. Nah, itu dia tidak paham Al-Quran, tidak paham bahasa Arab. Ya. Jadi Allah menggunakan di sini fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari. Yufraku. Ini kalau ya di depan ya di sini berarti ini fi'il mudhari. Ya, jadi yufraku itu menunjukkan berarti sedang atau akan terjadi atau sudah terjadi tetapi masih berlanjut. Gitu ya. Ya, sama dengan kita sholat di sini umpama sudah 30 tahun kita sholat di Masjid Al-Istiqomah ini. Tapi masih berlanjut. Maka tidak boleh saya katakan sholaitu fi Masjidil Istiqomah
salasina aman. Tapi saya menyatakan usolli. Jadi bukan solli itu sudah lampau. Nah, begitu juga Lailatul Qadar itu. Ini satu penjelasan gitu ya. Maka di dalam surat yang kita hafal itu, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya. Nah, ini keutamaan Lailatul Qadr ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, di situ tanazzalu. Itu fi'il mudhari. Sejatinya di situ ada dua ta. Harusnya tatanazzalu karena tanazzala ya tanazzalu. Jadi litakhfif untuk meringankan pelafazannya menjadi tanazzalu. Jadi lebih mudah diucapkan tanazzalu daripada tatanazzalu. Harusnya di situ tatanazzalu. Ya. Nah, tatanazzalu itu fi'il mudhari, present tense. Jadi malaikat itu turun tiap tahun, bukan hanya pada zaman Nabi. Jadi tiap tahun di malam Lailatul Qadar. Gitu. Nah, ini malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi kemudian sini dikatakan amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim. Jadi bahwa di sana pada malam Lailatul Qadar itu dibedakan suatu perintah kebenaran dan kebatilan. Perintah yang baik dan larangan untuk berbuat jahat. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat dari Tuhan. Jadi Lailatul Qadar itu adalah rahmat. Ya. Nah, ini tadi jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi di sini katakan tanazzalu. Jadi ini tadi. Jadi tatanazzalu. Jadi ini kita harus jelaskan karena ada orang memahami bahwa Lailatul Qadar itu hanya pada zaman Nabi. Sekarang nggak ada Lailatul Qadar. Ya. Jadi dia tidak mengerti bahasa Arab. Gitu ya. Jadi tanazzalu itu fi'il mudhari. Salah satu tanda fi'il mudhari di sini sebagai bukti yaitu dhammah. Nah, kalau fi'il madhi selamanya dia fathah. Seperti kutiba. Kutiba alaikumusiyam, kutiba, bukan kutibu. Tapi kutiba. Nah, itu menunjukkan fi'il madhi, past tense, kata kerja lampau. Ya. Itu mengenai Lailatul Qadar. Kita ini dulu. Ini karena kita jelaskan dulu malamnya ya. Ya, Lailatul Qadar itu diperintahkan oleh Nabi fi ashril awakhir. Jadi fi ashril awakhir, di 10 hari terakhir. Jadi fi ashril awakhir. Ya, ini diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu yusalli fil 20 min Ramadan ka salati fi sairi sunnah. Jadi Abu Bakar ini bukan Abu Bakar As-Siddiq ya. Salat pada hari ke-20 dari Ramadan seperti salat yang lain, salat sunnah. Nah, di sini bahwa malam Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir. Makanya Nabi beriktikaf pada 10 hari terakhir itu. Ya, kita dianjurkan juga untuk beriktikaf, untuk taharra Lailatul Qadar, untuk menjaga-jaga, menanti-nanti Lailatul Qadar. Ya. Ini tunggu dulu. Kita lompat ini. Nah, ada
ada yang lebih kuat ini, bahwa Lailatul Qadar itu dikatakan Lailatul Sab'in wa Ishrina hiya allati akhbarana biha Rasulullah SAW. Ya, anna syamsa tatlu'u bayda'a tarakrak. Jadi di sini bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih dititik beratkan, yaitu malam 27 Ramadan. Ya. Ini terjadi di zaman Nabi, bahwa pada malam itu siangnya matahari terbit bersinar putih tetapi tidak terlalu panas. Itu tanda-tanda ya ada Lailatul Qadar gitu ya. Ya, tapi yang kita garis bawahi dulu di sini yaitu 27 Ramadan. Kalau bisa kita semalam suntuk beribadah ya di masjid beriktikaf. Ya. Maka kita di Masjid Al-Hikmah Pekalongan itu dari 21, tapi kita ganjil. Ya, takmirnya menyediakan sahur bersama di situ. Ya, kadang-kadang sampai 275 orang gitu ya. Ya, disiapkan. Kadang-kadang kewalahan lebih ya karena tidak didaftar gitu ya. Nah, terutama pada malam 27 Ramadan. Ya. Ini banyak sekali riwayat yang kita himpun mengenai Lailatul Qadar ini. Nah, pada kesempatan lain diberikan tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu. Nah, di sini dikatakan inna amarata Lailatul Qadar annaha safiyah baljah. Ya. Ya, ini di sini dikatakan bahwa ini kecil, mohon maaf ini. Jadi malam Lailatul Qadar itu dinanti-nantikan ya pada malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Ya, jadi malam itu kata Rasulullah SAW tenang dan lembut, tidak panas dan tidak dingin. Ya, bintang bercahaya rata-rata dan tidak terik matahari pada waktu itu siangnya ya. Nah, sehingga kemarin-kemarin itu ada waktu dingin, ada orang komentar di Al-Hikmah, di Masjid Al-Hikmah, ini jangan-jangan Lailatul Qadar ini Ustaz. Sudah jam 9 tidak panas gitu ya. Ya belum, orang belum masuk Lailatul Qadar kok, gitu ya. Ya, ini ciri-ciri itu ya. Nah, kita kembali ke keutamaan gitu ya. Jadi keutamaan malam Lailatul Qadar, pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam tersebut, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya. Makanya di dalam surah Al-Buruj yang dikatakan bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Jadi Al-Qur'an masternya itu ada di Lauhim Mahfuz. Ya. La yamassuhu illal mutahharun. Jadi Al-Qur'an yang ada di Lauhim Mahfuz itu tidak ada yang menyentuhnya, memegangnya kecuali para malaikat. Nah, kemudian ditulis di mushaf itu la yamassuhu illal mutahharun. Sehingga ada yang menyatakan bahwa kalau orang tidak berwudu tidak boleh menyentuh Al-Qur'an. Enggak. La yamassuhu illal mutahharun itu yaitu Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Artinya setan pun tidak bisa menyentuh Al-Quran itu, sehingga tidak bisa berubah. Ya, iblis umpama mau mengambil Quran di Lauhul Mahfuz itu tidak bisa. Ya, jadi Allah menjaganya. Maka di dalam surat An-Nahl sana dikatakan surat Al-Hijr ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, kami menjaganya. Ya, menjaganya di Lauhul Mahfuz. Di dunia ini Allah menjaganya dengan membangkitkan semangat
orang Islam untuk menghafal Al-Quran. Itu cara Allah menjaga Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah di sana katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Jadi bulan Ramadan baik 17 Ramadan maupun 27 Ramadan pada malam Lailatul Qadar, ya semuanya diturunkan Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia dan memberi penjelasan serta furqan. Furqan itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, kemudian yang kedua, dalam surat Al-Qadr tadi Allah mengatakan, "Oma adraka ma Lailatul Qadar." Allah bertanya, tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Dan ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban, tetapi memberikan suatu penegasan bahwa Lailatul Qadar itu begitu penting, sangat penting untuk kita raih, gitu. Ya, karena dikatakan di sana Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Sehingga keutamaan yang ketiga ini bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Ya. Itu dihitung oleh para ulama dari dahulu, itu bukan saya menghitung. Saya hanya membaca tok itu. Ya. Bahwa Lailatul 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Ya, kita bulatkan saja 83 tahun. Jadi kalau kita menangi Lailatul Qadar itu, umpama kita hidup seperti umur Rasulullah. Nah, saya yakin ini banyak yang melebihi umurnya Rasulullah. Ya, gitu. Nah, umurnya Rasulullah itu 63 tahun. 63 tahun. Jadi kalau kita dihitung beribadah 13 tahun, 63 tahun berarti kita 50 tahun beribadah itu secara syar'i, artinya wajib, gitu ya. Jadi 50 ping 83 tahun berarti kurang lebih 4150 tahun. Nah, ditambah 5 kali 4 20. Ya berarti lebih dari 4170 tahun, berarti kan 20 tahun tambah 20 tahun itu 4 bulan. Ya. Coba apa artinya? Artinya begini, Allah memberi rahmat kepada kita. Kita ini diberi umur di antara seluruh umat Islam lah yang paling pendek umurnya. Karena kata Nabi, umur umatku ini baina sitin wa sab'in, di antara 60 sampai 70 tahun. Ya, 63 tahun standar umur Nabi itu ya. Yaitu di antara 60 sampai 70 tahun. Wa ma siwa dzalika fa huwa fadlun. Apabila ada yang berumur selain di antara 60-70 tahun itu, berarti itu bonus umur. Ya. Jadi kalau orang sudah lebih dari 63 tahun, belum nyadar juga, belum bertobat, ya padahal umurnya sudah bonus itu ya. Nah itu hati-hati, waspada, gitu ya. Ya, tetapi kita standar minimum itu 63 tahun. Jadi 53 tahun umur kita yang efektif untuk beribadah, tetapi kalau dikalikan 83 tahun, kita lebih panjang dalam kualitas umur kita daripada umat dahulu. Ya, Nabi Adam itu 1000 tahun di surga, 1000 tahun di dunia. Jadi umurnya sekitar 2000 tahun. Ada yang meriwayatkan umur Nabi Adam itu sekitar 1350 tahun. Ya. Nabi Nuh lebih dari 1000 tahun umurnya. Ya, Nabi Nuh menurut kita selama ini 950 tahun, padahal menurut Al-Quran 950 tahun itu
berdakwah pertama kali sampai 950 tahun, yang beriman kepadanya hanya 83 orang. Coba 950 tahun berdakwah, yang beriman hanya 83 orang. Nah, setelah itu, setelah air banjir itu, Nabi Nuh hidup lagi selama 500 tahun. Jadi lebih dari 1000 tahun umurnya Nabi Nuh itu, Pak. Ya. Nah, Nabi Nuh itu 500 tahun. Dialah bapak manusia kedua setelah Adam. Kenapa dikatakan demikian? Karena ternyata Nabi Nuh itu punya anak 3. Ada namanya Syam, ada Ham, ada Yafil. Gitu. Nah, dalam riwayat yang sahih bahwa ketika air bah terjadi, 83 orang yang ikut bahteranya Nabi Nuh, semuanya itu mandul, Pak. Tidak ada lagi yang punya anak. Hanya Nabi Nuh yang punya anak. Ya. Nah, ini di luar bahasan itu ya. Tapi ini informasi juga perlu kita ketahui karena sejarah selama ini kita kadang-kadang keliru gitu. Nah, saya mengikuti kajian dari Riyadh itu, ada ulama menjelaskan seperti itu. Ya, ternyata Nabi Nuh, ya kita ini turunan Nabi Nuh berikutnya. Ya, karena semua manusia pada waktu itu mati karena banjir, ditambah yang 83 orang itu tidak punya anak kecuali Nabi Nuh. Ya. Yang Ham itu di Eropa, yang Syam itu di Asia, Yafil itu di Afrika. Ya. Maka Yafil itu turunannya hitam-hitam. Karena ketika dipanggil Nabi Nuh, Yafil itu tidak mau datang. Sehingga Nabi Nuh marah, dia sumpah mudah-mudahan turunanmu hitam semua. Ya, maka semua hitam di sana, gitu ya. Nah, itu ada dalam riwayat seperti itu. Ya, jadi kita ini kalau ditanya saya turunan Nabi, ya saya juga turunan Nabi. Nabi apa? Nabi Nuh sampai ke Nabi Adam. Ya kita. Gitu. Ya, subhanallah. Nah kita tahu Nabi Nuh lah yang paling panjang umurnya. Sekalipun ada yang hidup di zaman Namrud. Ya, umurnya 3.500 tahun, tapi itu hanya satu orang, gitu ya, tidak rata-rata. Nah, rata-rata umatnya Nabi Nuh waktu itu lebih dari 1000 tahun. Nah, kita ini rata-rata, sekalipun ada yang meninggal 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi rata-rata kita meninggal umur 63 tahun, antara 60 sampai 70 tahun. Nah, itu umur Nabi Muhammad. Jadi kalau dari aspek kuantitas umur kita ini kalah, ya. Umatnya Nabi Musa itu minimal 280 tahun. Nabi Musa ya lebih dari 800 tahun umurnya. Ya, ya menurut orang ya ada yang meriwayatkan 480 tahun dan sebagainya, gitu ya. Nah, kita ini paling pendek umurnya. Kalau kita dibandingkan dengan umat dahulu ya kita kalah. Ya, padahal kata Nabi, surga itu haram dipijakan kaki oleh orang lain ke dalamnya sebelum umatku yang masuk. Kenapa diberikan keistimewaan seperti itu? Karena kita diberi Lailatul Qadar. Umur kita 50 tahun tetapi kita 4.000 tahun lebih kualitas umur kita. Maka oleh sebab itu kita harus raih Lailatul Qadar itu, gitu ya. Ya, belum lagi yang lain. Ya, Nabi menyatakan dengan puasa, man shoma yauman fi sabilillah, siapa yang berpuasa di satu hari di jalan Allah, Allah akan menjauhkan ba'adallahu wajahu anin nar 70 harifan. Ya, Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka 70 tahun. Jadi kalau kita 29, karena ini Muhammadiyah hanya 29 hari tahun ini, gitu ya. Ya, berarti kalau 70 kali 3 berarti kan 2100. 2100 dikurangi 70. Berarti berapa itu? Ya.
Ya, lebih dari 1000 tahun. Ya, coba itu 1 tahun. Nah, bayangkan kalau umpama kali 50 tahun berapa? Ya. Jadi kita juga insya Allah kita umat Islam kalau puasa selain dapat Lailatul Qadar, kita juga dijauhkan dari neraka. 1 hari puasa kita 70 tahun. Ya. Taruhlah rata-rata 2100 tahun, ping 50 piro itu. Ya kan? Ya. Insya Allah kita selamat dari neraka. Nah, inilah keutamaan kita umat Islam. Kemudian kita lanjut keutamaan yang keempat, bahwa pada malam itu tanazzalul malaika. Malaikat itu turun. Ya, dan tidaklah malaikat turun kecuali dengan membawa kebaikan, keberkahan dan rahmat. Di dalam surah Maryam di sana dikatakan, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Lahu baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika." Ya. Kami tidak turun ke bumi ini, hai Muhammad, kata Jibril, kecuali atas perintah Tuhan. Nah, malaikat itu turun kalau tidak membawa kebaikan, membawa azab. Ya. Nah, bagi kita umat Islam jelas pada malam Lailatul Qadar itu yang membawa kebaikan. Dan malam itu kita dilipat gandakan pahala kita sama dengan beribadah 1000 bulan. Nah, oleh sebab itu pada malam Lailatul Qadar jangan kita pergi ke masjid hanya numpang tidur gitu. Mau i'tikaf tapi numpang tidur, gitu, semalaman. Ya kalau hanya mau tidur di rumah saja, ya kan begitu. Kalau tidur di masjid, ya dia dianggap kalau malam Lailatul Qadar itu turun sama dengan tidur 1000 bulan. Ya, ya. Dan ini yang kadang-kadang orang, ya. Nah, padahal ada amalan di situ. Kita baca Quran, ya kita zikir, ya kita istighfar. Termasuk kita sholat malam. Ya, Nabi menyatakan man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar itu, dosanya diampuni 1 tahun yang lalu. Nah. Kemudian kalau kita malam itu turun malaikat, malam itu sholat malam kita dianggap sama dengan mengerjakan 1000 bulan. Coba. Jadi 83 tahun. Ya, eman-eman kita kalau ke masjid hanya untuk tidur. Ya, jadi kita harus banyak beribadah, melakukan kebaikan. Ya. Kemudian yang kelima, malam itu penuh dengan keselamatan. Karena banyak orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa. Ya, dan azab disebabkan melakukan macam-macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Jadi kalau kalau tidak melakukan amalan, ya rugi. Karena dengan amalan itu ya dilipat gandakan, ya juga. Maka situ katakan salam, ya kan? Kata salam itu keselamatan. Jadi tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajar, hingga subuh. Matla'il fajar itu ya subuh, terbit fajar ya itu ya subuh, ketika adzan. Jadi sebaiknya kita semalam suntuk itu sampai terbit fajar melakukan ibadah. Kita sabar tidak tidur, ya. Tapi ya godaannya juga berat gitu ya, ngantuk, ya. Kemudian yang keenam, bahwa pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat yang senantiasa dibaca hingga hari kiamat. Yaitu tadi itu ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Itu dibaca itu. Ya, tetapi disunahkan dibaca pada bulan Ramadan. Ya, tapi kami punya imam di Masjid Al-Hikmah itu, karena di Al-Hikmah itu ada 5 imamnya, Pak.
Ya, kepala imamnya itu saya, ya, koordinator imamnya. Nah, itu sholat maghrib ada satu imamnya, sholat isya ada satu imamnya, sholat zuhur satu imamnya. Ya, nah saya subuh dan asar. Yang dibaca di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan, ya selamanya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Gimana itu ya? Boleh, tidak apa-apa, ya kan? Ya. Tapi orang juga sudah bisa tebak ya, kalau Isya ini ya pasti Lailatul Qadar mana gitu ya. Ya. Ya, banyak. Ya. Ini tadi mengenai ciri-ciri Lailatul Qadar itu ya. Ini saya carikan karena ini banyak penjelasannya ini. Ya, kita waktunya hanya sekitar 40 menit ini. Ya. Ya, ini tadi ya. Jadi dianjurkan bagi orang Islam untuk bersemangat, sergap, ya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala yang besar. Ya. Maka kalau berbuat seperti itu, dosa-dosanya diampuni. Hadis ini Bukhari Muslim, Pak. Jadi itu tadi. Man qama Ramadhana, man qama Lailatul Qadar. Ada orang mengatakan, orang tidak paham itu. Ada pernah mengatakan kepada saya, ya kita warga oknum Muhammadiyah gitu. Enggak ada dalilnya Ustaz, ya kamu enggak baca hadis begitu ya. Maka kalau orang pergi di Pekalongan itu, kita kenal mungkin ya tokoh Muhammadiyah 3 kali menjadi ketua PDM. Dulu sebelum pembatasan itu ya. Namanya Pak Edi Supardi, beliau masih hidup. Kenal ya Pak Edi Supardi? Ya, beliau itu kalau ada pembangunan pasti ada sahamnya di situ. Ya. Termasuk Masjid Al-Hikmah itu kita punya modal bangun itu hanya 43 juta itu Pak. Padahal anggarannya hampir 6 miliar gitu ya. Nah pertama kali beliaulah yang kita boleh menyebut nama karena berbuat baik, tidak apa-apa. Mudah-mudahan beliau diberi pahala. Beliau masih hidup. Ya cuman sudah jarang di Pekalongan karena anak-anaknya di Jakarta. Itu beliau langsung memberi 300 juta itu pondasinya, Masya Allah. Ya. Nah beliau itu hampir Ramadan umrah ke Makkah. Nah di sana dia menceritakan kepada saya. Jadi setelah taraweh 20 rakaat di Masjid Haram itu balik, belum witir. Nanti jam 1 balik lagi. Ya. Sholat 8 rakaat ditambah 3 witir. 8 rakaat itu untuk melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi berarti 20 ditambah 8, 28 ditambah 3 berarti 31 rakaat. Ya, tetapi itu 10 hari terakhir dilaksanakan. Dan 8 rakaat itu 1 juz dibaca oleh imamnya. Nah, imamnya baca seperti Abdurrahman Sudesi itu ya, bukan seperti yang di Kediri ya, lalu dalin amin Allah Akbar, tidak seperti itu gitu ya. Nah kalau yang di Temboro itu juga lama itu karena semalaman hatam Quran ya, 8 jam itu Pak baru selesai tarawihnya ya. Masya Allah ya, kita ini 11 rakaat ya baca ayat-ayat pendek aja ya. Nah ini tadi dalilnya tuh. Jadi man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi hadisnya sahih, Bukhari Muslim. Gitu ya. Ya. Jadi eman-eman kita tidak ya, ini malam ini 17. Ya, 17 Ramadan ya. Ya, berarti 4 malam lagi gitu ya. Mulai 21. Nah, barangkali ini terakhir apa yang kita baca? Ya, ini penjelasan tadi ya. Yang kita baca ketika pada malam Lailatul Qadar itu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Tunggu dulu, kita carikan dulu. Karena ini tidak, ini penjelasan 27 tadi ya. Apa yang saya baca Rasulullah, kata Aisyah, kalau
saya menangi Lailatul Qadar itu. Nah, maka Nabi menyatakan fakuli, katakanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Nah, minimal itu kita baca. Ya, kalau bisa kita baca doa, minta keselamatan anak istri, minta anak-anak supaya berprestasi, supaya mereka tidak susah hidupnya dengan bahasa apapun. Ya, dengan bahasa apapun yang kita pahami. Karena Allah memahami seluruh bahasa. Ya. Nah, ini tadi Nabi menyatakan ini ya. Iltamisuha fit tasi'ah was sabi'ah wal khamisah. Ya, Nabi menyatakan cari Lailatul Qadar itu pada 21, 23, 25, 27 ya, dan seterusnya. Ini kita ulang lagi ini. Ya. Ini masih anjuran untuk berjaga-jaga di sini ya. Ya, Nabi menyatakan cari pada hari-hari ganjil, tapi ditekankan 27 itu Pak. Kalau bisa jangan sampai kita lewatkan itu. Ya. Minimal kita menantikan 27 karena ini yang paling dominan turun di zaman Nabi SAW. Ya. Nah, ini juga fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Jadi 27 terakhir itu jangan sampai kita kelewatan. Ya. Kalau bisa kita dari maghrib sampai subuh di situ ya. Kalau disiapkan untuk buka di situ ya kita mulai dari datang maghrib itu kita niat di hati itikaf. Nggak usah pakai nawaitu gitu ya. Ya, nawaitul itikaf kalau orang sono gitu ya. Ya. Di hati aja kita begitu selesai, begitu masuk kita niat itikaf sampai subuh di situ. Ya. Nah, disunahkan masjid yang digunakan untuk iktikaf menanti-nantikan Lailatul Qadar itu masjid yang ada fasilitasnya, seperti ada toiletnya, ya ada kamar mandinya, ya. Karena dianjurkan kita ketika iktikaf di masjid itu tidak keluar masjid, area masjid. Nah, kalau ini sampai pagarnya itu ya, sampai halamannya itu boleh. Tapi Nabi Aisyah menyatakan dianjurkan tidak melayat orang mati dan tidak menjenguk orang sakit. Ya. Nah, apa hikmah dirahasiakan Lailatul Qadar itu, Pak? Ya supaya kita sergap, jadi menjaganya dari hari pertama malam 21 itu sampai itu itikafnya Nabi. Jadi Nabi beritikaf sebelum meninggal, beliau masih sehat, beliau beritikaf dari 21 sampai akhir Ramadan. Ya. Beliau menempatkan tempat di masjid itu, kemudian seperti ada kulambu atau ada tenda di situ, beliau di sana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat Sahih Bukhari Muslim ketika beliau tahun itu sudah merasakan mau meninggal, beliau beritikaf 20 hari. Ya, karena mementingkan betapa pentingnya Lailatul Qadar itu, Pak. Karena dirahasiakan, maka ya kalau kita ini umpama langsung dititik beratkan 27 tok. Ya. Enggak usah, ya orang hanya datangnya 27 gitu ya. Tapi kalau dari 21 sampai akhir ya mereka akan sergap untuk menjaganya. Nah, hikmah yang lain mengapa dirahasiakan? Boleh jadi setiap orang itu malam Lailatul Qadarnya berbeda. Mungkin orang malam 21 dia dapat, mungkin orang 23, mungkin ada yang 25, ada yang 27, 29. Jadi sehingga tidak kehilangan momen Lailatul Qadar. Ya. Nah, supaya kita dapat semua, artinya kata Nabi, siapa yang menunggu
1 sampai terakhir, kemungkinan besar dia mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi para ulama lagi menyatakan siapa yang beribadah dengan sebaik-baiknya selama Ramadan itu pasti menangi Lailatul Qadar. Ya, seperti itu. Ya, ini saya dikejar waktu ini ya. Saya kira demikian. Mungkin ada pertanyaan mungkin ya. Nggak enak kalau tidak ada pertanyaan ini. Ini batas kita sampai jam berapa? Jam 6 ya. Ya, tapi tidak apa-apa mungkin ada pertanyaan. Karena mungkin apa yang saya sampaikan ini kurang. Kalau ada yang bertanya mungkin melengkapi. Monggo, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Ya. Tadi disampaikan bahwa itikaf itu sebenarnya 1 malam penuh. Iya. Dalam tanggal 27. Karena kalau kita tidur berpulang, balik lagi makan, kita malah ganggu. Iya. Jadi gini. Iktikaf Rasulullah bersama sahabat dan istri-istri beliau ya seperti itu. 21 sampai akhir Ramadan. Ya. Dimulai dari waktu subuh Rasulullah SAW malam 21 itu. Ya. Ada yang mengatakan setelah asar. Nah, kita disepakati oleh para ulama, iktikaf itu minimal 1/4 jam. Ya, itu sudah termasuk. Ya, karena iktikaf itu al-muqsu fil masjid fi syahsiyatin wa fi waqtin maksus. Ya, jadi iktikaf itu tinggal di masjid beberapa saat pada waktu yang sudah ditentukan. Ya boleh. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 124 kalau nggak salah. Ya, di sana dikatakan wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifin wal akifin war ruk'is sujud. Ya. Kami perintahkan kepada Ibrahim, Ismail agar keduanya mensucikan Masjid Haram untuk orang yang bertawaf, taifin, wal akifin orang beriktikaf, kemudian orang sholat. Nah, maka iktikaf itu ya menurut ayat ini tidak harus bulan Ramadan. Ketika kita berada di Masjid Haram, kita duduk di sana menunggu waktu, itu sudah iktikaf namanya. Nah, berdasarkan ayat itu, maka 15 menit kita tinggal di masjid itu sudah termasuk iktikaf. Ya, tetapi kalau iktikafnya Rasulullah, nah itu 10 hari. Kita ini mau menyamai Rasulullah nggak bisa Pak Sopo. Kita ini hanya ikut aja. Tetapi persis seperti ibadahnya Rasulullah nggak bisa. Kita contoh ya, sholat tarawih. Sholat tarawih itu 11 rakaat Pak. Kita hanya ikut 11 rakaatnya. Tapi kualitas sholatnya Rasulullah 11 rakaat itu kita nggak bisa. Wani piro Pak. 1 rakaat Rasulullah sholat tarawihnya itu berapa? Membaca 3 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Berarti 3 surat itu 662 ayat, 1 rakaat. Nah, wani piro. Ya, 1 rakaat gitu ya. Ya. Jadi kita hanya bisa mengikuti kuantitasnya, jumlahnya. Tetapi kualitasnya kita nggak bisa ikut Rasulullah, ya kecuali hanya beberapa orang sahabat itu pun. Ya begitu juga kita itikaf. Maka itikaf kita itu, ya kita dari maghrib sampai subuh, setelah itu kita balik lagi karena kita kerja, ya kan? Kalau kita tidak kerja, tidak ternafkahi anak dan istri kita, ya kan? Apalagi pegawai negeri. Kecuali mungkin izin 10 hari ya bisa, atau sudah pensiun 10 hari situ ya enggak apa-apa. Ya kita sudah bonus umur. Jenengan ini sekitar umur 75 tahun ini, ya. Ada 78. Wah, itu sudah bonus. Ya. Bonus 15 tahun berarti ya kan. Ya. Nah, boleh ya ikut Rasulullah gitu ya. Ya. Tapi kalau masih
di bawah umur 60 tahun masih ada kewajiban bekerja, ya saya kira kita hanya ikut kuantitasnya, tapi kualitasnya ya nggak bisa. Tapi kalau kita sudah pensiun, tinggal menikmati sisa umur, ya sebaiknya kita seperti Rasulullah kalau bisa, ya gitu. Saya kira gitu ya. Ada lagi? Cukup. Oh ya. Ya, karena sudah waktu 7 menit ya. Saya kira ini cukup. Tidak bisa kita menjelaskan Lailatul Qadar ini secara tuntas karena kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi hidayah kepada kita, memberi arahan bimbingan menuju keselamatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kebahagiaan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Bahagia di dunia ini Allah menganugerahi berbagai nikmatnya kepada kita, memenuhi seluruh keinginan dan kebutuhan kita. Di akhirat Allah masukkan kita ke dalam syurga. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita di dunia ini dari berbagai musibah, cobaan, ujian, bala, bencana, penyakit yang berat. Di akhirat Allah menjauhkan kita dari neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kesehatan yang prima kepada kita, ya, sehingga insya Allah kita bisa melaksanakan seluruh ibadah untuk persiapan akhirat kita dengan penuh, ya, tanpa kurang, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi umur panjang kepada kita agar kita masih bisa menambah ATM akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rezeki yang banyak, melimpah, halal, berkah dan mudah agar kita bisa membantu kepentingan Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa anak-anak kita, pasangan-pasangan kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Kita doakan saudara-saudara kita yang masih sakit supaya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Allahumma inna nas'aluka as-salama wal afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim man ma'ana wa sallim ma ma'ana. Allahumma ihfazna wa ihfaz man ma'ana wa ihfaz ma ma'ana. Allahumma ihfaz diyarana wa ihfaz ahla diyarina wa ihfaz ma fi diyarina. Allahumma ihfazna minal humum wal kurub wal gumum wa minal amrad. Allahumma ihfazna minal humum wal kurub wal alam wal asqam wal amrad wal auja'. واحفظنا من الغيبة والنميمة ومن الكذب ومن الرياء ومن الغضب ومن العجب ومن الكبر ومن النفاق ومن الشرك ومن الكفر ومن كل المعاصي. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وعافنا واعف عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان يا رمضان، رمضان يا